Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahma dengan NIM 2504075551025 kelas C25B Reka 12 Emisailan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian panorama. Panorama adalah pemandangan luas yang terlihat dari satu titik pandang tertentu dalam konteks seni atau geografi. Panorama berarti gambaran menyeluruh dari suatu daerah atau pemandangan alam seperti gunung, laut, atau kota yang digambar atau difoto dalam bentuk lebar dan menyatu. Nah, fungsi panorama antara lain menunjukkan keindahan alam atau lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran, misalnya untuk mengenal bentuk permukaan bumi atau ekosistem, sebagai bahan dokumentasi dan promosi wisata, dan yang terakhir melatih keterampilan menggambar, perspektif, dan proporsi. Nah, adapun cara menggunakan panorama dalam fotografi atau pengamatan alam, yang pertama itu pilih titik pandang terbaik, tempat yang luas dan tidak terhalang. Gunakan kamera dengan mode panorama atau aplikasikan teknik memotret secara menyapu dari kiri ke kanan. Gerakan kamera perlahan dan stabil agar gambar menyatu dengan baik. Satukan hasil foto jika manual menggunakan aplikasi atau editor foto. Amati hasilnya, pastikan objek tampak menyatu secara alami. Nah, selanjutnya, cara menggambar panorama. Yang pertama itu, tentukan tema panorama, misalnya pegunungan, pantai, atau pedesaan. Buat garis horizontal atau bisa dibilang cakrawala sebagai batas antara langit dan bumi. Gambarlah objek utama seperti gunung, pohon, rumah, atau sungai sesuai jarak pandang dekat atau jauh. Gunakan teknik perspektif dari gradasi warna agar terlihat nyata. Warna secara lembut dan menyatu sesuai kondisi cahaya, pagi, siang, ataupun sore. Nah, yang kedua itu adalah pengertian kompas. Kompas adalah alat petunjuk arah yang menggunakan jarum magnet untuk menunjukkan arah utara dan selatan bumi. Alat ini sangat berguna dalam kegiatan orientasi medan, navigasi, dan peta. Nah, fungsi kompas yaitu menentukan arah mata angin seperti utara, selatan, timur, barat. Ya, dan yang kedua membantu orientasi di lapangan saat membaca peta, menentukan arah perjalanan atau posisi suatu tempat sebagai alat bantu navigasi darat dan laut. Nah, bagian-bagian kompas itu yang pertama jarum kompas yang berguna untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dial atau lingkaran derajat menunjukkan derajat arah 0 derajat sampai 360 derajat. Cermin pengintai yang ada pada kompas prisma membantu melihat objek dan jarum sekaligus. Nah, ada juga garis bidik untuk menentukan arah objek. Casing atau rumah kompas bisa dibilang itu kayak tempat semua bagian kompas. Penunjuk arah atau index line, garis tetap untuk membaca derajat. Nah, adapun cara menggunakan kompas, yang pertama itu pegang kompas secara sejajar dengan permukaan tanah, pastikan jarum dapat bergerak bebas, biarkan jarum menunjuk ke arah magnetis. Putar dial kompas hingga tanda N sejajar dengan jarum utara. Nah, baca arah atau derajat objek dengan melihat posisi jarum terhadap dial. Gunakan bersama peta atau menentukan posisi atau arah perjalanan. Nah, yang terakhir itu asimut dan back asimut. Asimut adalah sudut arah antara suatu titik dengan arah utara diukur searah jarum jam dari 0 derajat sampai 360 derajat. Contohnya itu arah dari titik A ke B adalah 120 derajat. Itu adalah asimut. Nah, back asimut adalah arah kebalikan dari asimut. Arah balik dari B ke A. Jadi rumusnya itu jika asimut kurang dari 180 derajat, maka back asimut sama dengan asimut ditambah 180 derajat. Jika asimut lebih sama dengan
180 derajat, maka bek asimut sama dengan asimut kurang 180 derajat. Contohnya, asimut sama dengan 120 derajat. Jadi bek asimut itu sama dengan 120 derajat tambah 180 derajat sama dengan 300 derajat. Asimut sama dengan 250 derajat. Jadi bek asimut sama dengan 250 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 70 derajat. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.